Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran ekonomi lintas minat. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang bagaimana konsep ilmu ekonomi. Maka sekarang ini kita belajar lagi tentang kelangkaan. Namun sebelumnya mari kita buka pertemuan kita ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, adapun kompetisi dasar kita pada materi ini adalah mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Dan yang kedua, mengidentifikasikan kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Indikator pencapaian kompetensinya ada 3 di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah ekonomi atau kelangkaan yang sering disebut dengan scarcity dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Yang kedua, memahami konsep pilihan, kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Dan yang ketiga, memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita adalah dapat menjelaskan pengertian kelangkaan, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan, dan macam-macam kebutuhan dengan kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Apa sih itu kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Misalnya, masyarakat membutuhkan gas LPG 10 ton per bulan, sementara jumlah gas LPG yang tersedia hanya 8 ton. Dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton. Inilah yang menyebabkan terjadinya suatu kelangkaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, ada juga yang tidak. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyak penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Yang ketiga, kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi, tenaga kerja, sumber daya alam, modal, kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak sama kebutuhan akan terpenuhi. Lalu yang keempat, perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Sekarang kita lihat tentang kebutuhan. Anak-anakku, pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Setuju enggak? Misalnya, kebutuhan Anda adalah makan, minum, sekolah, dan pakaian. Tetapi, semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kalian pasti masih merasa belum puas. Nantinya, kalian akan membutuhkan hal-hal lain seperti handphone, motor, dan masih banyak lagi. Nah, karena saking bermacam-macamnya tentang kebutuhan. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan? Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua pendapatan, yang ketiga perkembangan zaman, yang keempat kondisi alam, yang kelima adat istiadat, yang keenam lingkungan, dan yang terakhir adalah agama. Sekarang kita lanjutkan dengan macam-macam kebutuhan. Untuk kita lebih memahami tentang macam-macam kebutuhan, mari kita lihat dulu secara umumnya melalui skema di bawah ini. Yang pertama adalah
kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama menurut intensitasnya. Nah, menurut intensitasnya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Lalu yang kedua, kebutuhan menurut waktu pemenuhannya. Nah, waktu pemenuhan kebutuhan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yang kedua kebutuhan masa yang akan datang, yang ketiga kebutuhan yang tidak terduga, dan yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya, yakni dibagi menjadi 2, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang terakhir adalah berdasarkan subjeknya, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan umum. Nah, mari kita lihat macam-macam kebutuhan tadi itu satu persatu. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya. Contohnya kebutuhan makan, kemudian kebutuhan pakaian, dan yang ketiga adalah kebutuhan tempat tinggal. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi sebelum kebutuhan yang lain terpenuhi. Lalu yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya adalah sepatu, tas, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini kebutuhan akan barang mewah yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contoh daripada kebutuhan tersier ini adalah mobil mewah, perhiasan, villa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu. Misalkan, ini contohnya, pelajar membutuhkan buku, petani membutuhkan cangkul, nelayan membutuhkan pancing, dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat. Yang kedua adalah kebutuhan umum. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut dengan kebutuhan sosial. Contohnya adalah jalan raya, jaringan listrik, sekolah, tempat-tempat ibadah, pasar, dan lain sebagainya. Nah, lalu kebutuhan berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat itu juga. Kalau ditunda akan menyebabkan fisik kita akan terganggu. Contohnya adalah kalau sakit harus segera berobat, ketika lapar harus segera makan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang. Kemudian yang dirancang atau direncanakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Contohnya adalah orang menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Orang masukkan asuransi untuk membiayai masa depan anaknya atau membiayai kebutuhan yang akan datang. Ini ada. Nah, sekarang kita lanjut kepada bagaimana kita melihat kebutuhan berdasarkan sifat pemenuhannya. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya, ada makanan, ada obat-obatan, ada tempat tinggal, ada pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Misalkan, pelatihan untuk menambah keahlian kerja. Yang kedua, orang sholat untuk menenangkan rohaninya. Yang kedua, orang melakukan rekreasi. Nah, ini untuk memenuhi kebutuhan rohani. Anak-anakku, sekarang kita melihat bagaimana alat untuk memenuhi kebutuhan yang seperti Pak Guru jelaskan tadi.
Nah, alat untuk memenuhi kebutuhan itu namanya barang dan jasa. Barang dan jasa itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan cara memperolehnya. Untuk berdasarkan cara memperolehnya, ada yang disebut dengan barang ekonomi, dan yang kedua ada yang disebut dengan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang dicatat dengan cara mengorbankan untuk mendapatkannya. Contohnya adalah BBM, makanan, barang-barang elektronik, pakaian. Yang kedua adalah barang non-ekonomi atau yang sering disebut dengan barang bebas. Barang bebas yaitu barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya adalah sinar matahari, yang kedua adalah air laut, yang ketiga adalah udara bebas. Lalu kita lanjutkan dengan yang kedua, barang berdasarkan kepentingan. Barang berdasarkan kepentingan ini ada yang disebut dengan barang inferior, yakni barang yang pemakaiannya ditambah ke lebih bagus jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Nah, ini contohnya adalah kalau kita punya uang yang banyak, maka kita harus memperoleh atau membeli barang yang asli. Tetapi kalau uang itu kurang atau terbatas, maka keringan kita membeli barang yang tiruan atau yang disebut dengan KW-KW. Nah, kalau bahasa sekarang disebut dengan KW-KW. Nah, kemudian yang kedua adalah barang esensial. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Nah, ini adalah contohnya adalah barang kebutuhan pokok, ya, kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, kemudian ada yang disebut dengan barang normal. Barang normal yakni barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Jika pendapatan orang menurun, maka permintaannya akan juga menurun. Seperti apa? Contohnya di sini adalah alat-alat komunikasi atau alat-alat elektronik. Ya, kalau pendapatan kita tinggi, maka kita akan mencari barang-barang alat-alat komunikasi, misalkan HP dengan merek yang bagus dengan harga yang mahal. Tetapi jika sebaliknya, kalau pendapatan kita rendah, kita akan mencari HP atau handphone yang mereknya yang biasa-biasa saja. Kemudian ada yang disebut dengan barang mewah. Barang mewah itu barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial si penggunanya. Contohnya adalah barang mobil mewah. Lalu yang ketiga adalah mari kita lihat barang berdasarkan cara penggunaannya. Yang pertama ada yang disebut dengan barang pribadi. Barang pribadi, barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau secara perorangan. Contohnya adalah pakaian. Kita ketahui bahwa pakaian ini adalah tidak bisa dipakai oleh semua orang karena tergantung pada ukuran, merek, dan lain sebagainya. Kemudian adalah barang publik. Contohnya adalah angkutan umum. Kenapa angkutan umum? Karena angkutan umum ini adalah termasuk barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Selanjutnya, kita lihat barang berdasarkan hubungan pemakaiannya. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, kalau tidak ada beras bisa diganti dengan jagung. Nah, seperti pepatah juga, tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, ini contoh barang substitusi. Lalu yang kedua adalah barang pelengkap atau komplementer, yakni barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya adalah kaos kaki dan sepatu. Biasanya kalau orang pakai sepatu mesti pakai kaos kaki. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Yang kelima adalah barang berdasarkan proses pengolahannya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan barang mentah. Contohnya di sini kapas. Nah, kapas itu termasuk barang yang belum mengalami pengolahan. Ini kapas. Kemudian barang setengah jadi. Nah, barang setengah jadi ini barang yang telah diproses tapi belum menjadi barang yang siap pakai. Nah, tadi contohnya adalah benang. Dari kapas diolah menjadi benang. Yang ketiga adalah barang jadi. Nah, barang yang telah diproses sehingga siap untuk digunakan. Contohnya adalah baju atau pakaian. Nah, dari sini ada suatu proses dari kapas menjadi benang dan menjadi barang jadi.
Yang keenam adalah barang berdasarkan bentuk dan sifat. Ada yang disebut dengan barang tetap. Barang yang setiap yang bersifat tetap dan tahan lama, artinya barang itu tidak habis dipakai satu kali. Contohnya adalah barang-barang modal atau yang disebut dengan mesin pabrik. Di sini adalah salah satu contohnya. Yang kedua adalah barang bergerak, barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya adalah bahan bakar. Anak-anakku, demikianlah pelajaran kita hari ini. Pak Guru pesankan kepada anak-anakku, tolong dipelajari materi yang tadi. Semoga anak-anakku mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Bapak Guru ingatkan juga anakku tetap untuk menjaga protokol kesehatan, ingat pesan Ibu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.